Rumah sakit Permata berdiri megah namun suram di pinggiran kota kecil yang dikelilingi oleh hutan pinus lebat. Bangunan itu sudah ada sejak era kolonial. Awalnya dibangun sebagai tempat perawatan korban perang. Namun, sejarah panjangnya penuh dengan tragedi. Kebakaran besar pernah terjadi di lantai atasnya, membakar habis seluruh arsip medis dan menewaskan puluhan pasien serta staf. Meskipun direnovasi berkali-kali, beberapa bagian dari rumah sakit itu tetap ditinggalkan dan tak pernah tersentuh lagi. Orang-orang yang bekerja di sana sering berbicara tentang suara-suara aneh di malam hari, aroma terbakar yang tiba-tiba muncul, dan bayangan yang bergerak tanpa sumber cahaya. Namun, itu semua hanyalah bisik-bisik yang tak pernah dibuktikan. Hingga suatu hari, seorang dokter muda bernama Andra ditugaskan di Rumah Sakit Permata untuk menggantikan rekan yang mendadak sakit. Apa yang dimulai sebagai tugas biasa berubah menjadi malam penuh teror. Andra tiba di Rumah Sakit Permata pada pukul 8 malam. Udara dingin merasuk ke tulang, meski ia sudah mengenakan jaket tebal. Bangunan rumah sakit itu terlihat seperti bayangan besar yang menjulang di tengah gelap, dengan lampu kuning redup menyinari bagian depan. Di pintu masuk, seorang satpam tua dengan wajah kusut menyambutnya. "Selamat malam, Dokter Andra," kata satpam itu dengan suara serak. "Anda bertugas di unit gawat darurat malam ini." Andra mengangguk, mencoba tersenyum meskipun perasaannya tidak nyaman. Pak, saya baru pindah dari Jakarta. Ini pertama kalinya saya di sini." Satpam itu mengangguk pelan, namun matanya menyiratkan sesuatu yang aneh. "Hati-hati di lorong timur," katanya tiba-tiba. "Lorong timur?" tanya Andra, bingung. Satpam itu tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia hanya menunjuk ke arah pintu besar yang mengarah ke dalam rumah sakit. "Jangan terlalu lama di sana, terutama setelah tengah malam." Malam itu, rumah sakit relatif sepi. Hanya ada beberapa pasien yang datang dengan luka ringan atau gejala penyakit umum. Andra merasa pekerjaannya cukup mudah. Namun, setiap kali ia harus melewati lorong timur untuk mengambil obat di gudang farmasi, ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Lorong itu panjang, dengan dinding yang dicat putih pudar dan lantai keramik yang berderit setiap kali diinjak. Cahaya dari lampu neon di langit-langit berkedip-kedip, menciptakan bayangan aneh di dinding. Saat Andra melewati lorong itu untuk ketiga kalinya, ia mendengar sesuatu. Suara langkah kaki, pelan tapi pasti, mengikuti di belakangnya. Ia berhenti dan menoleh. Lorong itu kosong, hanya ada dia di sana. Tapi perasaan dingin yang menusuk tiba-tiba menyelimutinya. Ia mempercepat langkah menuju gudang farmasi, mencoba mengabaikan sensasi aneh itu. Namun, saat ia membuka pintu gudang, ia melihat sesuatu di sudut matanya. Sebuah bayangan hitam bergerak cepat di ujung lorong, seolah-olah ada seseorang yang mengintip dan segera menghilang. Malam semakin larut, dan Andra mulai merasakan keanehan di rumah sakit itu semakin nyata. Saat ia sedang memeriksa catatan medis di ruang perawat, ia mendengar suara perempuan menangis dari ruangan kosong di sebelah. Dia berhenti menulis dan mendengarkan lebih saksama. Tangisan itu terdengar jelas, lirih namun memilukan. Andra berdiri dan berjalan ke arah suara itu. Ruang 306, tempat suara itu berasal, adalah ruangan yang tidak dipakai sejak renovasi terakhir. Ia membuka pintu perlahan dan mendapati ruangan itu kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya ranjang rumah sakit tua yang berkarat dan jendela yang tertutup tirai abu-abu. Namun, udara di dalam ruangan itu sangat dingin. Lebih dingin daripada bagian lain rumah sakit. Dan saat ia melangkah lebih dalam, pintu tiba-tiba tertutup sendiri dengan suara keras, membuat Andra melompat kaget. Ia mencoba membuka pintu, namun seolah-olah sesuatu menahannya dari luar. "Siapa di sana?" Andra berteriak, mencoba tetap tenang meskipun tubuhnya gemetar. Tidak ada jawaban, hanya ada suara tawa pelan, seperti suara anak kecil, menggema di dalam ruangan. Di sela tugasnya, Andra mencari tahu lebih banyak tentang rumah sakit itu dari seorang perawat senior, Bu Santi. Perawat itu awalnya enggan berbicara, namun akhirnya mengungkapkan sesuatu yang mengerikan.
Dulu, lorong timur adalah bagian dari bangsal isolasi, kata Bu Santi dengan nada berbisik. Banyak pasien yang meninggal di sana selama wabah besar puluhan tahun lalu. Tidak hanya karena penyakit, tapi juga karena malpraktik. Ada dokter yang tega melakukan eksperimen kejam pada pasiennya. "Dokter siapa?" tanya Andra, penasaran. Bu Santi menggigit bibirnya, ragu-ragu. "Dokter Herman. Dia bunuh diri setelah eksperimennya terbongkar. Tapi beberapa orang bilang, dia masih ada di sini, menghantui lorong timur." Setelah mendengar cerita Bu Santi, Andra semakin resah. Malam-malam berikutnya di Rumah Sakit Permata menjadi semakin mencekam. Keanehan di lorong timur dan suara-suara dari ruang kosong kian sering terjadi. Namun, Andra memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia menemukan ruang arsip tua di bagian bawah rumah sakit, tersembunyi di balik tangga darurat. Tempat itu dipenuhi debu dan tumpukan map berwarna coklat yang tampak sudah puluhan tahun tak tersentuh. Di dalam salah satu map, ia menemukan dokumen-dokumen yang menjelaskan eksperimen Dr. Herman. Dokumen itu penuh dengan gambar-gambar menyeramkan, foto pasien dengan tubuh yang cacat akibat prosedur aneh, laporan otopsi dengan detail mengerikan, dan catatan pribadi Dr. Herman. Salah satu catatan berbunyi, "Mereka tidak mati, mereka hanya menunggu. Aku telah membangkitkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar tubuh manusia. Sesuatu yang tak bisa dikendalikan." Saat Andra membaca lebih jauh, ia merasakan sebuah bayangan melintas di sudut ruangan. Ia menoleh, tapi tidak ada apa-apa. Namun, suara langkah kaki menggema dari lorong di luar, meskipun ia tahu bahwa ruangan bawah tanah ini seharusnya kosong. Malam itu, saat sedang berjaga di UGD, seorang pasien masuk dengan kondisi aneh. Lelaki tua itu tampak linglung, dengan kulit pucat seperti mayat. Ia terus bergumam hal yang sama berulang-ulang. "Dia akan datang, dia akan datang." Andra mencoba menenangkannya, tapi pasien itu tiba-tiba mencengkeram tangannya dengan kekuatan luar biasa. "Jangan ke ruang bedah di lantai 3, teriak lelaki itu sebelum akhirnya kejang dan meninggal dunia di tempat. Andra merasa ada sesuatu yang disembunyikan di rumah sakit ini. Ia memutuskan untuk menyelidiki ruang bedah di lantai 3. Meski ruangan itu sudah lama tidak digunakan, kuncinya masih ada di meja perawat. Dengan senter di tangan, ia menaiki tangga menuju lantai 3. Lorong menuju ruang bedah itu lebih gelap daripada bagian lain rumah sakit. Lampu-lampu di langit-langit padam, dan hanya ada cahaya remang-remang dari bulan yang masuk melalui jendela. Saat ia membuka pintu ruang bedah, ia disambut oleh pemandangan yang membuat darahnya membeku. Ruang itu dipenuhi dengan alat-alat bedah kuno, sebagian berkarat dan tertutup debu. Namun, yang paling menyeramkan adalah meja operasi di tengah ruangan. Di atasnya, ada noda darah kering yang membentuk pola aneh, seperti simbol okultisme. Tiba-tiba, pintu di belakangnya tertutup dengan keras. Lampu di ruangan itu menyala sendiri, dan di cermin besar di dinding, ia melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Bayangan itu mengenakan jas dokter, tapi wajahnya gelap, hanya matanya yang bersinar merah. "Pergilah sebelum terlambat." Suara berat itu menggema, meskipun bayangan itu tidak membuka mulutnya. Andra berbalik, tapi tidak ada siapa-siapa. Tubuhnya gemetar saat ia mencoba membuka pintu, tapi pintu itu terkunci dari luar. Andra berhasil keluar dari ruang bedah setelah menemukan kunci cadangan di salah satu laci. Namun, pengalaman itu membuatnya yakin bahwa Dr. Herman masih hidup dalam bentuk lain, dan ia berencana untuk menghentikannya. Ia meminta bantuan Bu Santi, yang akhirnya mengakui bahwa beberapa staf rumah sakit mengetahui rahasia gelap ini, tapi mereka takut untuk berbicara. Bu Santi memberitahu Andra tentang sebuah ruang bawah tanah rahasia yang dulunya digunakan oleh Dr. Herman untuk eksperimennya. Ruangan itu hanya bisa diakses melalui pintu tersembunyi di lorong timur. Dengan keberanian yang tersisa, Andra pergi ke lorong timur pada tengah malam. Ia menemukan pintu tersembunyi itu, yang ditutupi oleh papan-papan kayu yang lapuk. Saat ia membuka pintu itu, aroma busuk menyengat langsung menyerangnya.
Tangga yang menurun itu gelap dan lembab, dengan suara tetesan air yang menggema. Di ujung tangga, ia menemukan ruang besar yang tampak seperti ruang operasi, tapi lebih menyerupai altar ritual. Dindingnya dipenuhi simbol-simbol aneh, dan di tengah ruangan, ada meja batu dengan noda darah segar. Saat ia melangkah lebih dekat, suara tawa menggema di sekelilingnya. Sosok Dr. Herman muncul di sudut ruangan. Wajahnya kini terlihat jelas, penuh luka bakar dan senyum yang mengerikan. "Kamu tidak seharusnya datang ke sini," kata Dr. Herman. Suaranya bergema. Andra mencoba melarikan diri, tapi pintu di belakangnya tertutup dengan sendirinya. Dr. Herman mendekat, dan Andra merasakan udara menjadi lebih dingin. Namun, di saat-saat terakhir, ia melihat sesuatu di meja batu, sebuah buku tua dengan simbol aneh yang sama seperti di dinding. Andra mengambil buku itu dan mulai membacanya, meskipun ia tidak sepenuhnya memahami isinya. Namun, saat ia melafalkan kata-kata dalam bahasa asing yang tertera di buku itu, ruangan itu mulai bergetar. Dr. Herman berteriak kesakitan. Tubuhnya mulai hancur seperti debu yang terbakar. "Ini belum selesai," teriaknya sebelum akhirnya menghilang. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Andra jatuh terduduk, kelelahan dan ketakutan. Tapi ia tahu bahwa ia telah menghentikan sesuatu yang mengerikan. Andra mengundurkan diri dari pekerjaannya di Rumah Sakit Permata beberapa hari setelah kejadian itu. Ia tidak pernah menceritakan detail kejadian itu kepada siapapun, kecuali Bu Santi, yang berjanji untuk menjaga rahasia. Rumah sakit itu akhirnya ditutup setahun kemudian setelah laporan resmi tentang kerusakan struktural dan keluhan dari pasien. Namun, meski Rumah Sakit Permata telah ditinggalkan, beberapa penduduk kota bersumpah bahwa mereka masih melihat cahaya aneh dari lantai 3 pada malam hari, dan suara langkah kaki masih terdengar di lorong timur. Dan di suatu tempat di hutan dekat rumah sakit, buku tua dengan simbol misterius itu tetap terkubur, menunggu seseorang menemukannya kembali. Andra mencoba menjalani hari-harinya seperti biasa setelah pengalaman mengerikan itu. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Meski ia telah keluar dari Rumah Sakit Permata, mimpi buruk mulai menghantuinya setiap malam. Dalam mimpinya, ia selalu kembali ke ruang bawah tanah itu, mendengar suara tawa Dr. Herman yang menggema, dan menyaksikan bayang-bayang hitam yang bergerak seperti asap pekat. Suatu malam, Andra terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Namun, ada sesuatu yang aneh di kamarnya. Pintu lemari yang biasanya tertutup rapat kini terbuka lebar. Di dalamnya, ia melihat buku tua yang ia kubur di hutan. Buku itu tidak seharusnya ada di sana. Ia mencoba membuangnya lagi, kali ini ke sungai yang jauh dari kota. Namun, buku itu terus kembali, selalu muncul di tempat yang tak masuk akal, di mejanya, di kursi mobilnya, bahkan di dalam kantong jaketnya. Akhirnya, Andra menyerah dan memutuskan untuk mempelajari isi buku itu. Ia menyadari bahwa buku tersebut bukan hanya panduan ritual, tapi juga jurnal yang ditulis oleh Dr. Herman sendiri. Di dalamnya, ada catatan tentang penelitian yang lebih mendalam. Bukan sekadar tubuh yang aku coba pelajari, tapi jiwa manusia. Di antara dimensi ini dan dimensi berikutnya, ada celah di mana energi kegelapan dapat diakses. Aku mendapati bahwa rasa sakit dan ketakutan adalah kunci untuk membuka celah itu. Andra juga menemukan peta rumah sakit yang menunjukkan bagian-bagian yang tersembunyi, termasuk lorong rahasia yang belum pernah ia temukan sebelumnya. Salah satu catatan menyebutkan, ritual terakhir dilakukan di bawah ruang bedah, tepat di titik pusat energi. Peta itu menggiring Andra kembali ke Rumah Sakit Permata. Meski ia tahu itu berbahaya, ia merasa bahwa ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang terus memanggilnya. Andra kembali ke Rumah Sakit Permata pada malam hari, saat bangunan itu sudah ditutup dan hanya dijaga oleh 1 atau 2 satpam. Dengan peta di tangan, ia menyusuri lorong-lorong yang gelap dan dingin. Peta itu mengarahkannya ke ruang bedah yang sama. Namun, kali ini, ia menemukan pintu rahasia di bawah meja operasi. Pintu itu mengarah ke tangga yang lebih dalam.
menuju tempat yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Di ujung tangga, ia menemukan ruang besar yang dipenuhi dengan lingkaran-lingkaran aneh di lantainya. Dindingnya dihiasi dengan simbol-simbol yang sama seperti di buku. Di tengah ruangan, ada patung hitam besar dengan mata yang tampak hidup, seolah-olah mengawasinya. Tiba-tiba, suara langkah kaki menggema di belakangnya. Ia berbalik, tapi tidak ada siapapun. Namun, udara di sekitarnya terasa berat, dan ia merasa seperti ada seseorang yang mengawasinya dari bayang-bayang. Andra menemukan dokumen lain di ruangan itu, yang mengungkap kebenaran lebih mengerikan. Ternyata, Dr. Herman tidak hanya bereksperimen pada pasiennya. Ia juga menggunakan beberapa staf rumah sakit sebagai sukarelawan, tanpa persetujuan mereka. Sebagian besar dari mereka tidak pernah ditemukan lagi. Namun, yang paling mengejutkan adalah catatan terakhir Dr. Herman. Ia menulis tentang pengorbanan sempurna yang ia rencanakan sebelum kematiannya. Seorang jiwa murni yang penuh ketakutan dapat membuka gerbang secara permanen. Aku hanya butuh waktu dan mereka akan kembali. Andra menyadari bahwa ia mungkin telah menjadi bagian dari rencana itu sejak awal. Buku itu, lorong-lorong rahasia, semuanya mengarah padanya. Ia merasa bahwa ia sedang dipandu menuju sesuatu yang lebih gelap daripada yang pernah ia bayangkan. Andra keluar dari ruang bawah tanah dengan pikiran yang penuh kegelisahan. Ia berjalan menyusuri lorong-lorong kosong, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun, saat ia melewati ruang perawatan di lantai 2, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti. Di dalam salah satu ruangan, ada cermin besar, dan di cermin itu, ia melihat dirinya sendiri, tapi bukan dirinya yang biasa. Wajahnya di cermin terlihat lebih tua, dengan luka bakar di sisi pipinya, dan matanya memancarkan cahaya merah seperti Dr. Herman. Sosok itu berbicara kepadanya, "Waktumu hampir tiba." Andra mundur ketakutan, tapi bayangan itu tertawa. "Kau tidak bisa lari. Mereka sudah memilihmu." Andra menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan ini adalah dengan menyelesaikan apa yang dimulai oleh Dr. Herman. Ia membuka kembali buku itu dan membaca tentang ritual penutup yang dapat menghentikan gerbang energi gelap selamanya. Namun, ritual itu membutuhkan keberanian dan pengorbanan besar. Seseorang harus menyerahkan dirinya sepenuhnya pada kegelapan dan melawan kekuatan itu dari dalam. Malam itu, Andra kembali ke ruang bawah tanah, membawa buku dan lilin-lilin yang disebutkan dalam ritual. Ia menyalakan lilin di sekeliling lingkaran besar di lantai, lalu mulai melafalkan kata-kata dari buku itu. Ruangan itu mulai bergetar, bayang-bayang di dinding tampak hidup, menari-nari dengan bentuk-bentuk mengerikan. Suara-suara berbisik memenuhi udara, semakin lama semakin keras, dan tiba-tiba, sosok Dr. Herman muncul lagi, kali ini dengan wujud yang jauh lebih menyeramkan. Tubuhnya seperti bayangan hitam pekat dengan mata merah menyala. Andra melanjutkan ritual meskipun tubuhnya gemetar ketakutan. Bayangan Dr. Herman mencoba menghentikannya, melayangkan bayangan seperti cakar ke arah Andra. Tapi setiap kali Andra mengucapkan kata-kata dari buku itu, sosok itu terlihat melemah. Pada saat terakhir, lingkaran di lantai menyala terang, dan patung hitam di tengah ruangan retak lalu hancur. Dr. Herman mengeluarkan jeritan panjang yang menggema di seluruh ruangan sebelum akhirnya menghilang bersama bayangan-bayangan lainnya. Namun, sebelum menghilang, Dr. Herman berbisik, "Kegelapan tidak pernah mati, kau hanya menundanya." Andra terbangun di lantai, sendirian. Buku itu terbakar hingga menjadi abu, dan ruang bawah tanah itu mulai runtuh. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia melarikan diri keluar dari rumah sakit itu, tepat sebelum bangunan itu runtuh sepenuhnya. Beberapa bulan setelah insiden di Rumah Sakit Permata, Andra mencoba menjalani hidup seperti biasa. Ia kembali bekerja di klinik kecil di kota lain, jauh dari bayang-bayang rumah sakit itu. Namun, ia tahu bahwa kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Di malam-malam yang sunyi, ia sering terbangun dari mimpi buruk. Dalam mimpi itu, ia melihat wajah-wajah pasien yang dulu menjadi korban Dr. Herman. Mata mereka kosong,
Mulut mereka terbuka seperti ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia juga mendengar suara tawa Dr. Herman yang bergema di sudut-sudut pikirannya. Setiap kali ia mencoba melupakan, ada sesuatu yang mengingatkannya kembali. Seperti kejadian aneh di klinik, pasien yang tiba-tiba memanggilnya, Dr. Herman, dengan nada berbisik, meskipun mereka tidak pernah tahu cerita itu. Atau mesin monitor jantung yang berbunyi sendiri, meskipun tidak terhubung dengan pasien manapun. Suatu hari, saat ia berjalan-jalan untuk menenangkan pikirannya, Andra tanpa sengaja menemukan sebuah perpustakaan tua di pinggir kota. Di salah satu rak, ia menemukan buku yang terlihat sangat mirip dengan buku yang telah ia bakar di Rumah Sakit Permata. Saat ia membuka buku itu, halaman-halamannya kosong. Namun, begitu ia menyentuh salah satu halaman, tulisan mulai muncul, seolah-olah ditulis oleh tangan yang tak terlihat. Energi tidak pernah mati, ia hanya berpindah tempat. Kau telah membuka sesuatu yang lebih besar dari yang kau kira. Mereka sedang menunggumu. Buku itu tiba-tiba mengeluarkan aroma hangus, dan Andra segera meletakkannya kembali. Namun, malam itu, ia bermimpi tentang sebuah tempat baru, bukan Rumah Sakit Permata, melainkan gedung rumah sakit yang lain, lebih besar dan lebih megah, dengan pintu-pintu besar yang selalu terbuka. Beberapa hari kemudian, Andra menerima surat tanpa nama pengirim. Amplop itu berisi foto-foto lama, sebagian besar gambar rumah sakit tua yang sudah runtuh. Tapi di salah satu foto, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Di tengah salah satu lorong yang kosong, ada sosok yang sangat ia kenal. Dirinya sendiri, mengenakan jas dokter dengan noda darah di saku. Wajahnya tersenyum, tapi matanya tidak. Di belakangnya, ada bayangan besar yang samar, seperti sosok Dr. Herman. Di balik foto itu, ada tulisan dengan tinta merah. Apa kau pikir ini sudah selesai? Kegelapan itu telah memilihmu. Andra. Andra merasa terjebak dalam lingkaran yang tidak berujung. Semakin ia mencoba menjauh dari kegelapan itu, semakin ia merasa ditarik kembali. Ia akhirnya memutuskan untuk pergi ke tempat yang muncul dalam mimpinya. Rumah sakit besar dengan pintu-pintu besar itu. Ia menemukan tempat itu di kota kecil yang hampir terlupakan. Bangunan tua yang bahkan tidak tercantum dalam peta modern. Rumah sakit itu tampak kosong. Namun saat ia mendekat, ia merasakan sesuatu yang familiar. Dingin yang menusuk tulang, bau debu dan darah yang sama. Saat ia melangkah ke dalam, pintu di belakangnya tertutup sendiri dengan suara berat. Lorong-lorong itu dipenuhi dengan simbol-simbol yang sama seperti yang ia lihat di Rumah Sakit Permata. Di ujung lorong, ia mendengar suara, sebuah bisikan yang memanggil namanya. Andra, selamat datang kembali. Perjalananmu baru saja dimulai. Andra menyadari bahwa ia tidak pernah bisa melarikan diri dari apa yang telah ia buka. Kegelapan itu bukan hanya bagian dari Rumah Sakit Permata. Ia adalah bagian dari dunia, sebuah energi purba yang mencari wadah baru. Dan kini, Andra adalah bagian dari siklus itu. Di dunia luar, orang-orang mulai berbicara tentang kejadian-kejadian aneh di rumah sakit itu. Pasien yang hilang tanpa jejak, suara-suara aneh di malam hari, dan bayangan yang bergerak di lorong. Namun, tak seorang pun menyadari bahwa seorang dokter muda telah menjadi penjaga gerbang yang tidak terlihat, berdiri di antara dunia ini dan kegelapan yang terus mengintai. Andra menatap lorong gelap di rumah sakit besar itu, jantungnya berdegup kencang. Setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah udara di sekitar menjadi lebih pekat. Bisikan suara Dr. Herman semakin jelas, memanggil namanya dengan nada mengejek. Andra, selamat datang di rumahmu. Lorong itu mengarah ke sebuah ruangan besar yang menyerupai aula operasi kuno. Dinding-dindingnya dipenuhi simbol yang lebih rumit, bercahaya merah samar. Di tengah ruangan, ada meja besar yang mirip dengan altar di Rumah Sakit Permata. Namun, kali ini ada sesuatu yang tergeletak di atasnya, cermin besar dengan bingkai emas yang tampak tua dan berkarat. Andra mendekati cermin itu. Permukaannya berkilau seperti air, meskipun ruangan di sekitarnya gelap. Saat ia menatap ke dalamnya, bayangan dirinya muncul lagi.
wajah yang sama seperti di foto, dengan senyum menyeramkan dan mata bercahaya merah. Ini adalah takdirmu, Andra. Suara bayangan itu bergema. Kau adalah penerusku. Rumah sakit ini, gerbang ini semuanya sekarang milikmu. Andra berteriak, aku bukan kau. Aku tidak akan menjadi seperti kau. Bayangan itu tertawa, namun gema tawa itu berubah menjadi jeritan marah saat Andra mengeluarkan pisau kecil yang ia bawa. Pisau itu ia temukan dalam buku yang kembali kepadanya. Digambarkan sebagai satu-satunya senjata yang dapat menghancurkan ikatan kegelapan. Andra menikam cermin itu dengan seluruh kekuatannya. Retakan besar menyebar ke seluruh permukaan cermin, diiringi oleh suara seperti kaca yang pecah di bawah tekanan besar. Bayangan dalam cermin itu menjerit, mencoba meraih Andra dengan tangan hitam yang seperti asap, tapi cermin itu hancur sepenuhnya sebelum bisa mencapainya. Ruangan itu bergetar keras. Simbol-simbol di dinding mulai memudar, dan cahaya merah berubah menjadi gelap gulita. Andra merasakan tubuhnya terseret ke tanah, seolah-olah ada kekuatan besar yang ingin menariknya masuk ke dalam kehampaan. Ketika Andra membuka matanya, ia terbaring di luar rumah sakit, tepat di halaman depannya. Bangunan besar itu kini tampak seperti reruntuhan tua, seolah-olah telah puluhan tahun ditinggalkan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya kesunyian dan debu. Namun, ada sesuatu yang aneh. Udara di sekitarnya terasa lebih ringan, seperti beban besar telah diangkat dari dunia. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia merasa bebas. Andra berjalan menjauh dari rumah sakit itu, meninggalkan semua kenangan buruk di belakangnya. Namun, sebelum ia benar-benar pergi, ia menoleh untuk terakhir kalinya. Di salah satu jendela atas, ia melihat sosok samar, bayangan dirinya sendiri yang tersenyum, dengan mata merah yang bercahaya. Setelah kejadian itu, Andra pindah ke kota lain, meninggalkan dunia medis sepenuhnya. Ia memulai hidup baru sebagai penulis, mengabadikan pengalamannya dalam bentuk novel horor. Ia berharap bahwa melalui tulisannya, dia bisa memperingatkan dunia tentang bahayanya menggali terlalu dalam rahasia yang seharusnya dibiarkan terkubur. Namun, di malam-malam tertentu, ia masih merasakan kehadiran sesuatu yang mengawasi. Kadang, ia mendengar suara langkah kaki di lorong rumahnya. Meskipun ia tahu ia tinggal sendirian, Andra tahu bahwa kegelapan itu mungkin belum sepenuhnya hilang. Tapi ia juga tahu bahwa ia telah membuat pilihan untuk melawan, untuk menutup gerbang itu, dan untuk menghentikan Dr. Herman. Meskipun ia menang untuk saat ini, ia sadar bahwa pertempuran dengan kegelapan adalah sesuatu yang tidak pernah benar-benar berakhir.